Aku menutup mulut saat melihat Raka sempoyongan hampir terjatuh. Di pundaknya, pupuk satu karung penuh menjadi penyebab suamiku hampir saja ambruk. Raka kelelahan mengangkut pupuk dari atas mobil yang baru saja datang ke dalam gudang toko. Cepat aku menyeberang jalan, lari kecil untuk sampai ke toko suamiku. Bukan hanya mengangkut pupuk, Raka pun harus melayani pelanggan yang sudah berdatangan. Sedangkan dia hanya punya satu karyawan yang juga sibuk mengangkut pupuk ke dalam gudang. Akibat adanya masalah di toko yang ada di kota, membuat pasokan pupuk di sini kosong beberapa hari. Dan itu menyebabkan pelanggan harus menunda membeli pupuk hingga akhirnya sekarang datang lagi. Tentu saja pelanggan yang sudah tahu dengan kedatangan pupuk ke toko langsung menyerbu, takut tidak kebagian. Dicatat saja dulu Bu, Pak, nanti akan diantar ke rumah masing-masing. Kalau berdesakan begini, takutnya nanti malah salah hitung dan salah timbang, ujarku nyeletuk dari belakang mereka. Tentu saja kehadiranku menjadi perhatian mereka. Semua mata tertuju padaku, tidak terkecuali Raka. Pria yang masih terengah mengatur nafas itu menatapku tidak paham. Begini ya, bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi untuk pembelian 50 kilo ke atas akan kami antar ke rumah langsung. Nah, untuk yang mau membeli dalam jumlah itu, mari daftar ke saya. Akan saya catat, nanti akan kami antar di sore hari, ujarku menyimpan rantang di atas meja, lalu mengambil buku dan pulpen. Setelah mendengar penjelasan dariku, tentu saja para pelanggan mulai memisahkan diri dari kerumunan yang hanya membeli dengan jumlah sedikit tetap dilayani oleh Raka. Suamiku menimbang lalu memberikannya kepada pelanggan, sedangkan aku hanya mencatat dan mengambil uang pembayaran dari mereka. Dengan seperti ini, beban Raka bisa sedikit berkurang. Ia bisa lebih santai, tidak panik karena disuruh cepat-cepat oleh pembeli. Ini beneran nanti sore kan datangnya? Soalnya mau dipakai besok, tutur salah satu pembeli. Iya, nanti sore saya pastikan pupuk akan sampai di rumah ibu. Apalagi sudah bayar kan? Tidak akan melenceng dari perjanjian pokoknya, ujarku yakin. Pelanggan yang membeli pupuk dalam jumlah banyak langsung membubarkan diri setelah aku mencatat semua jumlah barang yang mereka mau beli. Tinggallah beberapa orang saja yang hanya membeli pupuk kurang dari 20 kilo. Sesekali aku tersenyum dan mengedipkan mata kepada Raka saat netra kami saling beradu. Senyum Raka mengembang, namun kembali dia fokus melayani pelanggan. Setelah tak ada pelanggan, Raka hendak menurunkan lagi pupuk dari atas truk. Namun aku mencegahnya. Makan dulu Gi, aku bawa bubur ketan hitam. Pekerjaanku masih banyak Ran. Tahu, tapi kamu butuh tenaga buat mengangkat pupuk-pupuk itu Kak. Udah, makan dulu. Masih banyak waktu kok, ujarku. Raka pun menurut. Dengan pakaian setengah basah oleh keringat, ia duduk bersila di lantai dengan satu mangkuk bubur ketan hitam. Tidak lupa, aku pun membagi makanan manis itu kepada Asep dan satu orang supir truk yang membawa pupuk dari kota. Kamu gak makan? Tanya Raka. Enggak, aku udah kenyang. Tadi di rumah aku udah makan 1 mangkuk penuh, ucapku berdusta. Kemudian tersenyum manis ke arah suamiku. Raka ikut terkekeh, seraya terus menyuapkan bubur dengan lahapnya. Bagaimana aku mau makan jika melihat suamiku saja seperti orang kelaparan? Tenaga yang dia keluarkan sangat banyak. Tentu asupannya pun harus banyak juga. Yang tadinya aku berniat untuk makan bersama bubur ketan hitam itu dengan Raka, rasanya tidak tega jika membiarkan dia harus berbagi denganku. Sedangkan aku melihat dia begitu menikmati makanannya itu. Alhamdulillah, terima kasih ya.
sudah mau membantuku, juga sudah membawakan bubur. Enak banget, habis aku makan semuanya, tutur Raka setelah melahap satu mangkuk bubur. Sama-sama, jangan terlalu lelah bekerja, nanti malah tua sebelum waktunya. Gimana? Ujarku memangku dagu. Lah, biarkan saja, orang punya usaha mah, biar tua juga, istri akan tetap setia. Beda cerita, kalau suami tua, penghasilan tidak ada, dijamin si istri minggat keluar angkasa. Kata siapa? Enggak semua wanita kayak gitu juga kali. Aku menyanggah. Adalah, tapi tidak untuk istriku. Yakin aku, kalau kamu akan selalu nemenin, ya kan? Iya dong, ucapku yakin. Ya iyalah, orang waktu dilamar juga sampai mau loncat jawabnya. Cinta sejak dulu pasti. Apaan sih? Jangan dibahas malu. Raka terbahak melihatku menutup wajah dengan kedua tangan. Jika diingat lagi, ya memang memalukan waktu itu. Aku sampai ingin menghilang saking malunya. Masih dengan derai tawa, aku mengambil ponsel yang bergetar di saku gamisku. Tawaku berhenti, mengerutkan kening membaca pesan dari Raisa. Teteh, apa yang terjadi di sana? Kenapa Kang Adi bisa datang ke sini? Ran, mau pulang sekarang atau di sini dulu? Aku mendongak, mengalihkan pandangan dari ponsel kepada Raka. Di sini dulu aja. Nanti pulangnya bareng sama kamu, tuturku. Oh, ya udah. Aku nurunin barang lagi ya. Kamu baik-baik di sini. Aku tersenyum hambar. Ada sesuatu yang tidak nyaman di hatiku setelah membaca pesan dari Raisa. Setelah Raka pergi, fokusku kembali ke ponsel. Kuulangi membaca, tapi tetap sama. Raisa mengabarkan Kang Adi ada di kota. Dia bilang, kenapa dia datang ke sana, Sah? Aku memberikan balasan. Katanya mau cari kerja, Teh. Aduh, mana ayam mau pergi ke luar kota lagi? Aku tidak mau berduaan dengan Kang Adi di sini. Wah, bahaya jika Kang Adi hanya tinggal berdua dengan Raisa. Bisa-bisa apa yang telah terjadi kepada dia waktu di rumah ibu akan terulang kembali. Tidak menunggu nanti, aku pun menceritakan semua yang terjadi di sini, termasuk apa penyebab Kang Adi pergi dari kampung ini. Bukan untuk mencari pekerjaan, melainkan menghindari pertanggungjawaban atas perbuatan dia. Terus, aku harus apa, Teh? Aku benar-benar takut, ujar Raisa kemudian. Aku pun diam sejenak. Jika menyuruh Kang Adi pulang, itu tidak akan mungkin berhasil. Kang Adi bukan anak kecil yang akan menurut jika disuruh. Akan tetapi, jika dibiarkan di sana, tentu keselamatan Raisa taruhannya. Apalagi dia bilang bahwa ayahnya akan pergi dalam waktu dekat. Gini aja, Sa. Gimana kalau kamu cegah dulu ayahmu untuk tidak pergi? Kasih tahu dia deh semua yang telah terjadi. Atau kamu bisa kasih pesan ini untuk dibaca ayahmu. Tata yakin jika kamu jujur sama ayahmu, dia tidak akan rela membiarkan kamu tinggal berdua dengan Kang Adi. Lama, tidak ada balasan dari Raisa. Mungkin dia tengah berbicara dengan ayahnya, atau mungkin ada urusan lain. Aku akan menjebaknya, Teh. Biar dia ditangkap warga dan diadili sekalian. Syukur-syukur ditangkap polisi. Aku melebarkan mata membaca pesan Raisa. Ditangkap polisi? Sepertinya bukan ide buruk. Apalagi di kota besar. Pelecehan sekecil apapun pasti akan ditindak. Tidak seperti di kampung ini yang selalu lebih mengedepankan musyawarah dan kekeluargaan dalam menyelesaikan masalah. Seakan orang kecil tidak patut mendapatkan perlindungan hukum. Baca apa? Serius banget. Bukan apa-apa kah? Hanya chat biasa dari Raisa, ucapku, langsung menyimpan ponsel. Oh, apa kabar dia?
Tanya Raka lagi. Baik, kabarnya baik sekali. Syukur kalau gitu. Oh iya, mana catatan untuk diantar ke rumah pelanggan? Aku mengambil kertas lalu memberikannya kepada Raka. Setelah itu, Raka kembali lagi keluar menghampiri mobil. Aku bertekad untuk tidak akan memberitahukan Raka tentang keberadaan Kang Adi. Jika aku bilang, sudah pasti Bapak akan menyuruh Kang Adi pulang. Rencana yang disusun Raisa mungkin akan berantakan. Juga Kang Adi tidak akan mendapatkan hukuman atas perbuatan bejatnya. Pukul 5 sore, pekerjaan Raka sudah beres. Semua pupuk untuk pelanggan sudah selesai diantarnya. Kami pun bersiap untuk pulang. Saat ponsel Raka berbunyi, "Iya, Bu, dari panggilan saja aku sudah tahu jika ibu mertua yang menghubungi suamiku." Apa? Alisku saling bertautan melihat ekspresi wajah Raka yang tiba-tiba menegang. "Iya, Bu, nanti aku ke sana. Aku bebersih dulu ya. Baru selesai di toko soalnya," ucap suamiku mengakhiri sambungan telepon. Aku tidak bertanya, menunggu dia menceritakan apa yang ibunya katakan. Meskipun dalam hatiku merasa penasaran dengan apa yang dia dengar dari ibu mertua. "Pulang yuk, kita harus ke rumah ibu," ucapnya, seraya mengambil kunci motor. "Ke rumah ibu? Ada apa, Sarah?" "Dia ada di rumah ibu. Dia mengatakan apa yang dia inginkan kepada ibu dan bapak." Lah, aku kaget sekaligus tidak percaya jika wanita itu ternyata nekat juga. Keberaniannya sungguh luar biasa. Entahlah, entah berani, entah tidak tahu malu. Bersambung.